Kok bisa ya kayak gini? Yuk kita cari tahu. Halo sahabat Merial, saya Dr. Amanda, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Pelni. Tadi kita sudah menyaksikan sebuah video yang rasanya cukup mengkhawatirkan ya. Nah, sebenarnya yang tadi kita lihat di video tersebut, ada orang yang menumpuk barang di sebuah kamar kos yang sampai berantakan sekali gitu, dan banyak sekali barang-barang yang sebetulnya sepertinya dilihat secara sekilas itu udah banyak nggak bergunanya gitu. Nah, ini sebenarnya masuk ke dalam masalah kejiwaan atau bukan sih gitu. Dari sudut pandang saya sebagai dokter spesialis kedokteran jiwa, memang bisa jadi ini adalah salah satu gangguan perilaku gitu ya. Tapi untuk lebih tahu lebih jauh apakah ini merupakan bagian dari gangguan perilaku yang mana, kita memang harus sebaiknya memang menganamnesis lebih jauh gitu ya. Tapi kemungkinannya bisa jadi salah satunya adalah hoarding disorder. Hoarding disorder adalah gangguan perilaku yang ditandai dengan kegemaran seseorang yang mengalami hoarding disorder ini untuk mengumpulkan barang-barang, kemudian menimbun barang-barang tersebut dan mengalami kesulitan ketika barang-barang itu diminta atau biasanya anggota keluarga ya yang minta untuk dibuang gitu. Nah, biasanya mereka mengalami ketidaknyamanan ketika itu harus dilakukan. Jadi hoarding disorder ini dapat disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor biologi dan yang kedua adalah faktor psikososial. Faktor biologi di sini biasanya ada ketidakseimbangan kimia otak, namanya serotonin. Jadi setiap manusia itu memiliki serotonin untuk memberikan rasa nyaman, memberikan rasa secure gitu ya. Nah, pada orang yang mengalami hoarding disorder itu dia merupakan bagian dari gejala, salah satu jenis dari gejala gangguan kecemasan gitu. Jadi ketika serotonin atau kimia otak tidak stabil, maka terjadilah hoarding disorder tersebut. Nah, kemungkinan yang lainnya adalah biasanya ada faktor genetik. Jadi biasanya ada anggota keluarga yang juga mengalami hoarding disorder. Nah, faktor yang kedua yang tadi saya sebutkan adalah faktor psikososial. Biasanya seseorang yang mengalami hoarding disorder memiliki masa lalu yang traumatik. Bisa jadi misalkan seperti kehilangan orang yang dia cintai, bisa jadi karena kehilangan benda-benda dari ketika ada suatu terjadi bencana, misalkan bencana kebakaran atau bencana banjir. Nah, dia kehilangan benda-bendanya. Atau bisa juga karena kesulitan ekonomi di masa lampau. Jadi ketika ia kesulitan untuk membeli makan atau kesulitan untuk mendapatkan barang yang ia mau, nah itu bisa menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya hoarding disorder. Gejala yang kata kuncinya adalah ketika ia sulit untuk melepaskan benda-benda yang sudah ia timbun tadi. Jadi memiliki kecenderungan untuk senang menimbun barang, dan ketika mau diminta atau harus dibuang, biasanya dia merasa discomfort tuh, merasa tidak nyaman. Nah, benda-benda ini sebenarnya benda-benda yang bisa kita lihat, biasanya benda-benda yang tidak bermanfaat gitu ya, udah nggak bermanfaat lagi, kayak misalkan baju bekas atau koran bekas atau berkas-berkas yang sebenarnya sudah tidak bisa digunakan, tetapi mereka tetap simpan karena menurut mereka itu benda yang berharga. Jadi seringkali mereka merasa bahwa nanti pasti kepake nih di masa depan, padahal kemungkinannya sudah tidak terpakai lagi. Dan yang seringkali menimbulkan gangguan itu misalkan benda-benda ini udah sampai menumpuk nih. Jadi beda dengan orang yang koleksi benda. Kalau koleksi benda tuh dia akan rapi naruhnya. Kalau ini tuh lebih disorganized, jadi berantakan di mana aja dia taruh sampai nanti tidak ada space lagi tuh buat dia bisa lewat gitu di rumahnya. Biasanya juga karena ada anggota keluarga yang meminta atau teman-teman yang meminta untuk dia merapikan, dia akan mulai isolasi diri. Dia tidak nyaman jika harus bertemu dengan orang gitu. Hoarding disorder ini sebenarnya termasuk gangguan yang susah-susah gampang karena biasanya pasien itu tidak mengenali bahwa dia mengalami hoarding disorder. Biasanya datang ke profesional kesehatan jiwa itu karena memang udah mulai timbul rasa kecemasan atau rasa depresi. Tetapi sebetulnya bisa kok kalau misalkan memang segera dikenali dan bisa diterapi. Pilihan terapi pertama sebenarnya adalah bentuk psikoterapi, namanya cognitive behavior therapy. Itu merupakan salah satu bentuk psikoterapi yang biasa dilakukan untuk memperbaiki cognitive error. Jadi orang yang mengalami hoarding disorder itu mengalami cognitive error. Misalkan kayak tadi dia merasa bahwa benda ini kayak misalkan Tupperware tumpuk banyak gitu ya. Ini nanti bisa aja kepake nih atau nanti dibutuhkan gitu. Padahal mungkin udah sobek-sobek atau udah pecah-pecah gitu ya. Sebenarnya udah nggak bisa dipakai. Nah, itu kan cognitive error. Nah, melalui CBT nanti akan diperbaiki bahwa yang realitanya sesuai nggak dengan yang dia pikirkan gitu. Kemudian juga nanti melalui CBT ini pasien akan
akan dilatih untuk coping skill-nya, bagaimana ia menghadapi kalau ada masalah, itu seperti apa. Kemudian juga dibantu untuk bisa lagi bersosialisasi. Nah, tadi saya sempat mention di awal, salah satu penyebab dari hoarding disorder ini kan karena ketidakseimbangan kimia otak ya, serotonin. Nah, makanya biasanya nanti kita berikan obat untuk menaikkan serotoninnya, namanya golongan SSRI, supaya lebih stabil serotonin di dalam otaknya, dan harapannya rasa cemas dan hoarding disordernya pun bisa berkurang. Jadi kalau misalkan memang ada anggota keluarga atau orang yang kita cintai menunjukkan gejala-gejala dari hoarding disorder ini, memang sebaiknya diajak bicara, kemudian dibawa ke profesional kedokteran jiwa atau psikolog juga bisa, karena butuh tim untuk menangani ini dan butuh bantuan dari orang lain untuk membantu dia bisa keluar dari hoarding disorder tersebut. Demikian.